seorang penulis ya, dia bernama Wiever, dia menulis bahwa manusia itu dapat mengetahui esensi objektif, sesuatu yang hakikat yang objektif yang sejati dari segala sesuatu. Manusia itu bisa tahu apa itu hakikat dari sesuatu. Sedangkan William Ockham yang mengajarkan nominalisme itu menyangkali kemungkinan. Dia bilang kita tidak bisa tahu sesuatu yang hakikatnya apa, yang mendalamnya itu apa. Kita tidak tahu, kita hanya bisa sebut saja. Kita hanya bisa sebut kamera, tapi kita tidak tahu sama sekali apa itu kamera, wujud kamera itu seperti apa. Nah, Ockham ini percaya bahwa ketika kita menggunakan kata anjing dalam contoh, kalau kita pakai kata anjing, anjing, oke. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang universal, sesuatu yang esensial, atau sesuatu yang anjing yang kita rasakan. Anjing itu hanya nama yang kita terapkan pada hal-hal tertentu yang kebetulan mirip. Hanya kita terapkan kepada binatang tertentu yang punya ekor, bisa ada yang namanya sesuatu yang seperti anjing itu tidak ada. Ya. Karena itu nama sistemnya nominalisme. Dari kata bahasa Latin nomen, yang artinya nama atau sebutan. Nomen. Nah, dengan kata lain, nominalisme ini adalah sistem filosofis yang mengklaim bahwa segala sesuatu di luar pikiran itu sepenuhnya individual. Segala sesuatu yang ada di luar pikiran kita itu pribadi. Tidak ada milik bersama. Tidak ada sesuatu yang bersama. Ya. Jadi, kenyataan ini tidak dapat dipahami melalui penggunaan konsep universal dan abstrak, tetapi hanya melalui pengamatan empiris. Tidak ada konsep di sini, ini tidak nyata. Semua itu hanya berdasarkan pengalaman yang kita lihat saja. Kita lihat batu, kita sebut batu. Kita lihat kucing, kita sebut kucing. Tapi tidak ada yang namanya konsep gagasan kucing. Tidak ada. Oke, ini memang ide yang rumitnya, gagasan yang rumit. Tetapi konsekuensinya sangat nyata. Gagasan terlalu mengambang-ambang, tapi konsekuensinya sangat nyata. Dengan menyangkal bahwa ada dasar dalam realitas universal yang bisa dipahami oleh setiap pikiran manusia, nominalisme ini menjauhkan pengetahuan dari objektivitas menuju subjektivitas dan mempersiapkan jalan bagi proposisi radikal yang lebih lanjut di bidang teologi dan moralitas. Jadi pengetahuan bukan lagi objektif, tetapi tergantung subjek. Jadi kalau saya sebut apa, itu sudah. Saya sebut ini gereja, ya itu gereja, meskipun dia mungkin bukan gereja. Saya sebut ini Kristen, meskipun dia bukan Kristen, tapi saya sebut Kristen, ya dia Kristen. Saya sebut ini menyembah patung, meskipun dia tidak menyembah patung, ya saya sebut seperti itu, ya menurut saya kan begitu. Ya subjektivisme. Ya. Masuk akal kan? Nah, lanjutnya, konsekuensinya, jika mempengaruhi teologi Luther dan Calvin. Ingat mereka itu teolog dengan dasar filosofis yang seperti ini, maka teologinya akan berpengaruh. Jika tindakan Tuhan tidak punya sifat logis dan objektif, seperti yang diajarkan Ockham dan murid-muridnya, maka itu hanyalah hasil dari kehendak ilahi yang tidak punya dasar. Jadi Tuhan itu macam dia suka-suka. Karena tidak ada sesuatu yang objektif, yang Tuhan harus memasukkan diri dalam kerangka logis itu, maka Tuhan itu benar-benar dia suka-suka, apalagi dia binatang, dia makhluk yang super kan, dia Tuhan itu sebenarnya suka-suka. Ya. Dia tidak berdasar dan tidak peduli dengan apa yang manusia sebut akal atau logika. Ya. Jika demikian, jelas manusia tidak dapat menggunakan akal atau logika untuk menentukan apa yang adil atau tidak adil. Hukum alam kemudian hanyalah omong kosong belaka. Jadi, Ockham ini, William Ockham yang menelurkan nominalisme ini melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa inkarnasi, peristiwa inkarnasi itu, Tuhan menjadi manusia itu, memiliki nilai, dia punya nilai hanya Tuhan yang kasih nilai. Dia tidak ada nilai dalam dirinya sendiri. Jadi Tuhan jadi manusia itu, dia tidak ambil keseluruhan kemanusiaan kita, tapi dia hanya jadi manusia Yesus Kristus. Urus dia punya, Yesus sendiri doang kemanusiaan kita bersama. Tidak ada partisipasi metafisik. Ya. Nah, dengan cara yang tidak terkait dari Tuhan waktu logos menjadi daging itu semata urusan pribadi Tuhan. Tuhan mau bilang ini untuk manusia, ya kita ikut doa itu, Tuhan mau kita manusia. Karena tidak terikat dengan logika atau alasan apapun. Tidak ada alasan. Tuhan mau turun, naik, berdiri saja di surga dan membuat ini. Tidak ada alasan dia mau turun ke dunia. Itu hanya pilihan bebas Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Begitu. Nah, karena kodrat realitas yang sewenang-wenang seperti ini, mana suka,
Pokoknya Tuhan dia suka-suka saja, dia mau pilih atau tidak pilih, terserah dia begitu. Manusia tidak bisa mengetahui kodrat yang hakiki dari dosa dan kasih karunia itu sendiri. Jadi, dia tidak memiliki cara, manusia tidak punya cara untuk mengetahui keadaannya di hadapan Tuhan, di luar intuisi dan pengalaman batin. Jadi, nominalisme menegaskan bahwa Tuhan bisa menyatakan dosa dan kasih karunia ada dalam diri manusia pada saat yang sama juga terlepas dari kelayakan manusia. Jadi, Tuhan bersabda, semuanya terjadi. Tidak ada hubungan dengan akal budi, tidak ada hubungan dengan sesuatu yang objek, tidak ada aturan begitu. Jadi Tuhan itu terkesan seperti pokoknya dia mana suka lah begitu. Nah, rupanya Occam ini termotivasi oleh apa yang menurut dia adalah kerendahan hati yang tepat di hadapan kebesaran dia. Nah, masalah di sini, Occam ini kan teolog Fransiskan ya, dia teolog Fransiskan, dan dia sebenarnya termotivasi dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi benar-benar merasakan ketidaklayakan di hadapan Tuhan sampai Tuhan itu bebas berbuat apa saja. Begitu. Tidak perlu sesuai dengan logika manusia. Pokoknya aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada menurut dekat. Pada tempat pertama sebenarnya bagus ya. Kerendahan hati yang tepat di hadapan Tuhan. Dia, Occam ini memandang realisme Thomistik dan rasa hormat terhadap logika Aristoteles sebagai pendekatan yang arogan. Dia melihat orang yang terlalu menggunakan akal itu terlalu sombong maksudnya. Kamu terlalu sombong, kamu harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan terlalu pakai otak, baca Alkitab saja begitu. Yang mengklaim bisa memahami Tuhan dengan cara yang sistematis dan menurut dia sombong kan. Orang mulai sistematis dan Tuhan jangan terlalu sistematis, kita merendahkan diri. Sayangnya, betapapun baiknya niatnya, Occam menetapkan dasar bagi beberapa gagasan pemberontakan Protestan yang paling kuat dan tinggi. Dengan merendahkan, dengan spirit merendahkan diri, dia menumbuhkan gagasan pemberontakan Protestan. Mari kita lihat, misteri menjadi dihancurkan. Ya. Jadi ada seorang sarjana Luther terkemuka dan pengagum Lutherannya, pengagum Martin Luther, mengakui dalam bukunya Luther, Man Between God and the Devil, bahwa Martin Luther adalah seorang nominalis, tidak ada keraguan tentang itu. Pendeta Louis Boyer, mantan pendeta dan teolog Lutheran, mengatakan dalam The Spirit and Forms of Protestantism bahwa hubungan dengan nominalisme Occam ini adalah kunci untuk unsur-unsur negatif dalam reformasi. Hubungan dengan Occam itu yang menjadi reformasi itu menjadi buruk karena nominalismenya. Nah, kita lihat. Tidak ada frase yang mengungkapkan dengan begitu jelas kejahatan tersembunyi yang merusak buah reformasi daripada perkataan Luther bahwa Occam adalah satu-satunya skolastik yang baik. Yang benar adalah bahwa Luther yang dibesarkan dalam sistem tersebut tidak pernah dapat berpikir di luar kerangka kerja yang terpaksa. Misteri itu adalah keilahian. Doktrin Katolik, ingat Luther itu Katolik, Calvin Katolik, Zwingli Katolik, bahwa rahmat Allah, kehidupan supernatural Allah ini, kehidupan adikodrati dari Tuhan itu bisa tertanam ke dalam diri manusia, infus, dan menyembuhkan sifat manusia, kodrat manusia yang terluka, terutama melalui sakramen-sakramen. Ini kan doktrin Katolik. Tapi keyakinan ini menjijikan ya bagi Luther. Kata menjijikan itu tepat atau tidak. Membuat Luther agak kurang terima. Maksudnya menurut Luther, Tuhan tidak bisa masuk ke dalam manusia, tidak bisa karena itu merendahkan Tuhan. Tuhan itu begitu tinggi di atas sana. Sakramen itu merendahkan Tuhan sebenarnya. Bahkan menghujat. Ya. Persekutuan bagi Luther, dia percaya bahwa persekutuan antara Allah dan manusia itu tidak mungkin. Bahkan menghujat Tuhan. Justification atau pembenaran menurut Luther bukanlah perubahan batin, tetapi realitas yuridis atau forensik seperti pengadilannya. Periksa dan hakim bilang kau benar, kau salah, itu saja. Jadi dari luar pengadilan, Tuhan itu seperti hakim, dia hanya putuskan sekarang kau benar, sekarang kau salah. Tidak ada hubungan dengan manusia. Kalau orang Katolik kan lihat Tuhan datang bersatu dengan manusia dalam komuni itu kan, sehingga manusia bisa sembuh dari lukanya. Tapi Luther bilang tidak, Tuhan itu hanya ambil palu dan titik. Kau sekarang benar, kau sekarang salah, kau masuk neraka. Dia tidak, Tuhan tidak datang urus dan manusia itu tidak ada urusan. Orang yang dibenarkan masih berdosa menurut Luther. Jadi yang hakim ini dia sudah tuntut palu, kamu benar sekarang.
tapi tetap dalam hatinya tetap orangnya berdosa karena tidak disembuhkan apa-apa. Ya, dia istilahnya diselubungi, istilahnya seperti Yesus itu pakai mantolnya datang tutup kita saja. Di dalam tetap buruk, tubuh kemanusiaan tetap buruk. Hanya darah Yesus itu menyelamatkan yang buruk ini masuk surga. Di dalamnya tetap buruk, rusak terus sampai total depravity kan, rusak parah, tidak bisa sembuh lagi. Darah Yesus ini datang yang tutup kita saja begitu. Kita tidak tersembuhkan lagi. Total depravity. Tuhan juga tidak datang urus dan tidak kasih tubuhnya untuk kita makan. Tidak, mereka tidak percaya. Orang manusia tidak bisa makan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan hanya berdiri sebagai hakim, dia ketuk palu, sekarang kamu masuk surga. Sekarang benar, kamu sekarang begitu. Jadi dari jauh saja. Nah, kita lihat tentang total depravity ini ya, kebejatan total. Baik Luther maupun John Calvin tidak bisa membayangkan manusia berbagi dalam kodrat ilahi Allah. Itu sesuatu yang aneh. Ya, doktrin Katolik tentang kita yang bisa berpartisipasi dalam Tuhan dengan makan dan minum tubuh dan darah itu sesuatu yang aneh bagi Luther dan Calvin. Karena manusia menurut perkiraan mereka benar-benar bejat, total depravity, hancur total, dan tidak mampu berbuat baik. Nominalisme Occam dan murid-muridnya ini membeku dalam ajaran bapak-bapak Protestan ini, menghasilkan pemahaman yang miring tentang Tuhan dan hubungannya dengan manusia. Jadi, Tuhan tidak benar-benar datang turun menikahi manusia, tidak ada. Tuhan hanya hakim dari jauh saja. Manusia rusak dan tidak pernah diperbaiki lagi. Tuhan Yesus hanya darahnya hanya datang tutup lalu masuk surga sih. Dengan busuk-busuk itu masuk di surga. Maksudnya begitu teologi. Nah, apa yang pada kenyataannya adalah karakteristik esensial dari pemikiran Occam dan nominalisme secara umum, tetapi empirisme radikal mengurangi semua makhluk menjadi hanya apa saja yang dirasakan, yang mengosongkan gagasan substansi, ya. Seperti kemungkinan hubungan nyata antara makhluk, ya. Itu tidak ada. Hubungan yang nyata itu tidak ada. Makanya perkawinan itu bukan sakramen untuk mereka. Perkawinan itu bukan sakramen. Karena hubungan laki-laki dan manusia itu itu hanya sekedar bersama, itu bukan sakramen. Ya. Sehingga menganggap Tuhan sendiri hanya sebagai sosok dewa protean, ya. Dewa protean yang mustahil untuk dirangkul. Tuhan itu tidak bisa dipeluk. Meskipun lagu-lagu mereka itu cukup bagus ya tentang kasih Yesus yang apa. Tapi sebenarnya mereka itu jauh dari Tuhan. Manusia itu sudah hancur parah, tidak bisa lagi. Nah, fragmentasi alis dan kodrat menjadi landasan bagi dua prinsip Protestan klasik, total depravity dan sola fide. Jadi manusia benar-benar bejat, total depravity. Tidak punya kehendak bebas dan kemampuan untuk mengetahui apa yang benar. Bagi Luther, yang melihat melalui lensa berwarna nominalis ini, kasih karunia adalah kualitas eksternal bagi manusia. Rahmat itu sesuatu yang dari luar, kita tidak bisa jangkau. Amazing grace maksudnya itu. Itu datangnya dari luar. Tidak ada usaha apa-apa dari manusia. Kehendak bebas juga tidak ada. Pokoknya kita hanya sola fide saja. Percaya sih. Ya. Dan karena itu tidak dapat diketahui dengan cara objektif. Kasih karunia atau rahmat ini adalah perkenanan ilahi Allah dan hanya milik Allah saja. Saja ingat. Luther percaya bahwa jika Allah menanamkan ke dalam manusia kehidupan ilahinya, infus tadi, kalau infus ke dalam manusia, maka Allah akan dipersatukan dengan manusia, dan dengan demikian dia wajib menjadi sama dengan manusia, maka kedaulatan dan kemahakuasaan ini menjadi hancur kan? Sama dengan manusia. Dia datang bergaul dengan manusia, berarti kedaulatan jadi hilang. Tuhan tidak bisa seperti itu, menurut Luther. Jadi manusia tidak bisa memiliki tidak bisa mengambil bagian dalam kasih karunia kecuali secara lahiriah, di mana tidak ada komunikasi nyata tentang kehidupan ilahi yang terjadi. Tidak ada persatuan, itu tidak ada. Tuhan hanya dari atas, send, head, begitu. Tuhan itu maha besar. Itu muncul nampak sekali dalam Calvin kan. Calvin bilang dari semula itu Tuhan sudah bilang ini kau masuk neraka, ini kau masuk surga. Selesai. Tidak ada lagi upaya manusia, kamu sudah ditentukan masuk neraka, selamanya kamu akan masuk neraka. Tidak akan ada rahmat lagi. Tulip, predestinasi ganda. Ya. Nah, jadi sola fide atau hanya iman menjadi sarana keselamatan karena iman,
bagi para bapak Protestan adalah kualitas batin yang dapat diketahui melalui pengalaman dan intuisi. Jadi itu bukan berbagi dalam kehidupan Allah. Itu bukan mengambil bagian, berpartisipasi dalam kehidupan Allah. Tidak ada istilah itu. Makanya hidup membiara juga dibuang. Selibat juga dibuang. Karena itu sebenarnya mengambil bagian dalam keilahian Kristus. Kan? Kristus tidak menikah, kalau kita tidak menikah juga nanti seperti Kristus. Makanya kita menikah saja supaya jangan seperti Kristus. Begitu itu Pak. Demikian pula secara radikal, ini ada satu komentar terhadap Luther. Konsekuensinya adalah rahmat itu tetap seperti itu. Itu hanya murni dari Allah. Tidak ada satupun sekecil apapun usaha manusia. Harus selalu benar-benar ekstrinsik berada di luar kita. Juga iman supaya tetap menjadi milik kita agar tidak jatuh ke dalam eksternalisme yang menghilangkan manusia dari semua yang nyata dalam agama harus tetap berdiam dalam diri kita. Jadi iman itu milik kita semata, rahmat itu di sana. Dua-duanya tidak ada hubungan. Nah, dari sini sola fide dan total depravity ini ada satu hal yang penting, radikal individualisme. Jadi yang dengan prinsip total depravity dan iman yang sepenuhnya milik kita dan rahmat yang benar-benar di luar jangkauan kita, ini mempersiapkan jalan bagi individualisme radikal. Maritain sebagai the advent of self. Kedatangan diri sendiri. Datangnya diri sendiri. Adventus dari diri sendiri. Diri kita sendiri mulai datang ya. Yang menjadi ciri khas Protestantisme. Dalam ranah moral, pemisahan iman dan anugerah yang radikal ini, iman dan rahmat yang radikal ini berarti memutuskan tindakan moral dari nilai aktualnya. Jika Tuhan bisa memaksakan nilai apapun yang diinginkannya atas tindakan moral secara sewenang-wenang, maka tindakan manusia tidak punya nilai objektif apapun yang berkaitan dengan rahmat atau kelayakan hidup kekal. Teolog Protestan Alistair McGrath merangkum pandangan para reformator dalam bukunya tentang justification, judulnya Justitia Dei. Ada diskontinuitas, ada ketidakterhubungan mendasar antara nilai moral dari suatu tindakan, yaitu tindakan yang dipertimbangkan dalam dirinya sendiri, dan nilai berjasanya dari suatu tindakan, yaitu nilai yang Tuhan pilih untuk dikenakan pada tindakan tersebut. Makanya mereka banyak itu baca Alkitab dan mengatakan bahwa ini memang firman Tuhan sudah. Karena Tuhan yang kasih nilai untuk itu. Tuhan katakan, jangan naik kuda, mereka tidak naik kuda. Mereka tidak akan bertanya lagi kenapa. Seperti yang baru saja kami bahas di video terakhir saya tanya balik, kenapa Tuhan melarang buat patung? Mereka bilang, pokoknya Tuhan sudah bilang, jangan buat patung, ya jangan buat patung. Nah, itu prinsip pemikiran mereka. Karena Tuhan yang menetapkan nilai moral. Bukan atas kesadaran nilai dari tindakan itu sendiri. Di sentral sebuah destinasi. Calvin menjelaskan bahwa Tuhan dapat berdaulat hanya jika manusia bukanlah apa-apa. Yaitu benar-benar bejat, total depravity, dan tidak punya kehendak bebas. Calvin melalui The Institutes of the Christian Religion, dia mengatakan manusia itu rusak parah dan tidak punya kehendak bebas. Kita ini robot sebenarnya. Menurut Calvin. Ya, Tuhan main atur kita suka-suka sih. Kita hanya Nah, sudah dikatakan bahwa bagi para bapak Protestan ini, pembenaran adalah pasal iman yang di atasnya gereja bisa berdiri atau jatuh. Jadi justification kan. Tetapi penolakan mereka terhadap kehendak bebas sebenarnya adalah pasal kunci iman. Karena itu menginformasikan posisi mereka tentang pembenaran serta kitab suci, otoritas gereja, dan sakramen-sakramen. Jadi tanpa kehendak bebas, tindakan manusia, tindakan moral kita tidak berarti apa-apa, sehingga pembenaran menjadi justification ini menjadi hanya semacam cerita yang legal. Saya pakai istilah fiksi yang legal, cerita yang sah, cerita yang sah secara hukum. Hanya sebuah fiksi, tapi dia sah secara hukum. Tuhan itu hanya hakim yang dia mengatakan bahwa sekarang kamu bebas, divonis bebas. Manusia yang divonis bebas. Tidak ada perbaikan dalam diri. Karena kemanusiaan itu tidak ada. Kemanusiaan tidak ada. Tuhan tidak memperbaiki ke manusia. Tuhan hanya datang dan kamu pilih. Oh, ini kamu terpilih masuk surga. Oke, masuk. Ini kamu masuk neraka. Silakan masuk ke sana. Tidak ada kehendak bebas. Jadi Tuhan tidak datang menyelamatkan kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu tidak ada. Yang ada adalah saya, pamit, Mbak Monika, penonton di sini, komen 1, komentar 2. Begitu. Yang ada itu.
Tidak ada yang namanya kemanusiaan. Jadi Tuhan tidak bisa menyelamatkan kemanusiaan. Jadi ya, sang pembaharu dari Jenewa, Zwingli, juga mengambil pandangan Occam tentang inkarnasi. Sebagaimana dicatat oleh Maigret, Calvin menjelaskan bahwa dasar jasa Kristus tidak terletak pada persembahan Kristus atas dirinya sendiri. Tetapi dalam keputusan ilahi, divine decision, untuk menerima persembahan semacam itu sebagai pahala yang cukup untuk penebusan umat manusia. Jadi persembahan kurban Yesus di salib itu juga karena Tuhan yang terima. Jadi itu tidak dalam dirinya sendiri. Salib itu juga bukan sesuatu yang bernilai dalam dirinya, tapi karena Tuhan menghendaki. Pendekatan sukarela dari nominalis. Jadi bagi Calvin, terlepas dari kerelaan Allah, Kristus tidak dapat memperoleh apa. Jadi Kristus itu tidak buat apa. Tuhan bisa yang atur dia. Bapak yang atur dia. Jadi kontinuitas Calvin tampaknya dengan tradisi sukarela abad pertengahan akhir yang berasal dari William Occam dan Gregorius dari Rimini. Jadi jeda penting antara setiap tindakan moral yang diketahui melalui wahyu dan nilai jasanya yang tidak diketahui dan bergantung pada kehendak Tuhan yang sewenang-wenang adalah jelas ya. Jika Calvin mengajarkan pemisahan yang jelas antara justifikasi dan pengudusan, nah, yang pertama bersifat justifikasi itu dari luar, eksternal, itu diperhitungkan dan bersifat abadi. Yang kedua ini bersifat internal, ya, pengudusan itu bersifat internal dan berkaitan dengan keselamatan sebagai bukti yang hanya ditunjukkan oleh nanti orang selamat ditunjukkan dengan perbuatan baik. Ketika orang sudah diselamatkan, dia membuktikannya dengan perbuatan baik, tanda ketekunan yang akan dimiliki oleh orang kudus yang benar-benar ditakdirkan sebelumnya. Jadi itu sudah diatur oleh Tuhan juga. Dan kamu selamat, kamu berbuat baik, itu semua Tuhan sudah setel. Kita hanya ikut saja. Orang percaya bisa mengetahui bahwa mereka diselamatkan oleh tanda-tanda perbuatan mereka, sambil mengetahui bahwa karya-karya memiliki sedikit, kalau memang ada, nilai aktual di mata. Tidak ada nilainya apa-apa. Jadi, ini pemikiran protestantisme seperti ini menabur benih-benih skeptisisme. Seperti sungai yang terus berkembang saat mengalir dari hulunya ke hilir, nominalisme ini telah membantu pandangan orang modern tentang Tuhan, tentang manusia, dan tentang kenyataan, realitas. Fokus Occam pada pengetahuan empiris sebenarnya. Dia fokusnya pada bagaimana pengetahuan empiris memainkan peran penting dalam Luther dan Calvin yang mencari ke dalam untuk menemukan iman. Jadi Occam mulanya menggunakan nominalisme ini untuk pengetahuan yang empiris. Lalu Luther dan Calvin memakainya untuk menemukan iman dalam diri. Tetapi tidak lama kemudian para pemikir abad pencerahan mengesampingkan realitas yang lemah dari iman karena tidak dapat terbuktikan, dan mulai mencari data dan bukti dengan cara baru. Makanya, alih-alih mencari Tuhan nominalisme yang terpisah dan tidak dapat diketahui, para intelektual dan teolog mulai mencari dunia konkret yang langsung ada di sekitar mereka. Jika Tuhan tidak ingin memiliki persekutuan dengan manusia, tadi itu tidak mau berhubungan dengan manusia, maka tetapi hanya ingin menunjukkan kedaulatannya saja, Tuhan hanya mau menunjukkan kedaulatannya, apalagi yang menghalangi manusia untuk berpaling dari Tuhan. Tuhan tidak mau bersatu dengan manusia, dia hanya dari atas, dari setel sana, setel sini, akhirnya orang bilang, kalau begitu saya bisa jalan saja kan. Apa yang menghalangi manusia untuk berpaling dari Tuhan dan menunjukkan kuasa dan otonominya sendiri. Sementara Tuhan, bagi para bapak Protestan ini, bebas dari kewajiban apapun terhadap manusia. Di zaman pencerahan atau Renaissance, manusia menjadi sama-sama otonom, bebas dari kewajiban apapun kepada Tuhan dan hukum alam. Nah, apa yang dimiliki bersama oleh pemberontakan Protestan dan modernitas kemudian adalah bahwa pandangan subjektif dan individualistis tentang realitas berubah menjadi dasar esensial dari pengetahuan. Jadi perbedaannya terletak pada objek fokusnya. Para reformator memandang kepada Tuhan, mengandalkan pengalaman intuitif dan subjektif. Para pemikir yang kemudian mengandalkan pada pengalaman intuitif mereka sendiri, menyimpulkan bahwa manusia itu otonom dari Tuhan dan Tuhan tidak perlu. Manusia itu otonom dan Tuhan tidak perlu. Yang pertama, para bapak Protestan ini menghasilkan Lutheranisme, Calvinisme, dan sejumlah kelompok yang terpecah. Yang kedua, pemikir-pemikir modern
menghasilkan segala macam isme yang jahat. Empirisme, positivisme, relativisme moral, dan apa yang dinamakan dekonstruksionisme. Nah, sebagai kesimpulannya, langkah menuju pengetahuan subjektif dan intuitif bertentangan dengan pengetahuan yang abstrak dan universal, dan mengarah pada meningkatnya proposisi filosofis yang semakin radikal. Nah, orang-orang yang muncul kemudian, Hegel, Immanuel Kant, Karl Marx, akhirnya mendorong pemikiran yang berbasis pada nominalisme ini menjadi ateisme. Kata filsuf Jerman Friedrich Nietzsche, tidak ada fakta, hanya interpretasi. Tidak ada fakta, yang ada hanya tafsiran. Sebuah sentimen yang bergema dalam referen kontemporer sekarang ini, tidak ada kebenaran, yang ada hanya pendapat. Pada abad ke-20, karya Jacques Derrida dalam dekonstruksi yang menegaskan bahwa kebenaran tidak dapat lagi diketahui dan kata-kata tidak punya makna yang nyata. Ini adalah jenis hipernominalisme. Dan pernyataan terkenal Derrida bahwa tidak ada apa-apa di luar teks. Sola scriptura akan kembali ke situ. Tidak ada apa-apa lagi di luar teks. Ini adalah penyangkalan bahwa sebenarnya kata-kata itu merujuk pada realitas luar kata-kata itu. Nah, seperti virus yang terus bermutasi, nominalisme tetap hidup. Ide memang memiliki konsekuensi, gagasan punya konsekuensi. Dan ide-ide buruk, tidak peduli seberapa baik niat orang yang menggunakannya, tetap saja mempunyai konsekuensi buruk. Jadi, Luther dan Calvin itu punya niat baik memprotes dan mereformasi gereja. Tapi dasar gagasan filosofinya itu menghancurkan kekristenan. Nah, itu tentang nominalisme, the error of nominalisme yang akhirnya mengarah pada ateisme. Maka tidak heran kalau di Eropa dan Amerika, orang yang juga menamakan diri Protestan, bebas untuk aborsi, bebas untuk menikahkan pasangan sesama jenis, dan semua yang sekuler itu tetap pakai dasar Alkitab. Tapi moralnya sudah lain sekali. Nah, ada kitab suci, pelangi, Alkitab pelangi, dan seterusnya. Nah, sekarang untuk kita yang Katolik, ini kan kita sudah memeriksa heresi Protestantisme atau ajaran Protestantisme yang berasal dari nominalisme. Lalu bagaimana dengan realisme Katolik? Ya, kita di Indonesia tidak terlalu karena kita semua kan wajib mendaftarkan diri sebagai orang yang beragama. Di Eropa dan di Amerika saya kira ateisme itu sedang berkembang. Ateisme sedang dalam kebangkitannya. Banyak orang di abad ke-21 ini tidak percaya pada Tuhan yang supranatural. Dan ini membutuhkan respon yang berani dari kita yang hidup oleh iman. Melakukan apa yang Tuhan telah panggil kita untuk lakukan. Pergilah ke seluruh dunia, ajarkan mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tetapi bukan melalui panca indera mereka sendiri. 2 Korintus 45 ayat 7. Seperti yang dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16 dalam audiensinya pada 9 Januari 2013, peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia seperti kita, ya, menunjukkan kepada kita realisme cinta ilahi yang berani. Realitas. Terima bahwa memang kita nyata dan Tuhan mau datang angkat kita. Tuhan mau datang kokoh kita. Bukan Tuhan dari atas dan kau sudah benar. Ini masuk surga tidak. Ya. Kita yang melihat realisme yang berani itu, realisme dari Tuhan yang berani itu, dipanggil untuk membagikannya dengan orang lain. Dan itulah ide dari apa yang dinamakan ide dasar dari bukunya Paus Benediktus yang berjudul Realisme Katolik, Katolik Realisme. Sebagai orang Katolik, kita bisa berbagai tanggapan berdasarkan wahyu dan ditafsirkan oleh magisterium, tetapi itu tidak akan memuaskan para kaum ateis. Memang itu tidak memuaskan banyak orang yang keluar heretik dan skismatik, yang percaya bahwa pesan Injil itu benar, tetapi tidak menjalani kehidupan yang penuh iman. Ada yang percaya kepada Injil, dan maunya mereka langsung ikut Yesus tanpa mau agama. Banyak orang, Jesus yes, church no, religion no. Karena itu, respon filosofis adalah alat pra-evangelisasi. Ini dikutuk oleh gereja, dianatema oleh gereja. Terserah Luther mau protes atau tidak protes, intinya dia menganut Protestantisme. Dan Protestantisme ini dikutuk. Karena penolakan terhadap universalisme, partisipasi metafisik, karena menganut nominalisme,
lalu mencampurkannya dengan modernisme, pengaruh dari Erasmus dan abad pencerahan, dan kembali ke literatur yang murni, filologi yang murni. Makanya Luther berusaha kembali ke tulisan Yahudi kan, dan dia pinjam tulisan kitab sucinya orang Yahudi di situ. Ya. Itu ada 3 hal itu: modernisme, penolakan universalisme dan otoritas, serta kembalinya ke filologi yang murni, menghasilkan protestantisme. Ya. Dari segi masyarakat sekuler, protestantisme ini sangat baik, sangat mengakomodasi modernitas. Tetapi justru bagi gereja Katolik yang dimana pada sekitar tahun 1950, Paus Pius XII itu sudah mengutuk modernisme itu sebagai induk dari segala heresi. Maka salah satu anak dari modernisme adalah protestantisme. Nah, pemikiran protestantisme ini kemudian mendapat simpati dari banyak orang di luar, banyak orang di Eropa saat itu. Akhirnya mereka, karena masih berhubungan dengan gereja Katolik, mereka membentuk sekte-sekte Katolik yang menganut protestantisme, yaitu yang menganut doktrin Katolik dengan versi protestantisme. Itu sola-solaan, menolak otoritas paus, kembali ke teks Yahudi, bukan pakai lagi Vulgata, dan seterusnya. Filologi murni, lalu penolakan terhadap otoritas, kembali ke diri sendiri. Dan mereka menganggap itu kembali ke kemurnian yang asli, padahal bukan. Pengaruh dari situasi saat itu. Yang diprotes Luther itu sebenarnya situasi sosial politik saat itu seperti itu. Dan dia harus protes. Tapi protestantismenya protesnya membawa protestantisme. Heresi bernama protestantisme. Dia bisa bertahan untuk kalau protes tanpa jatuh ke dalam heresi protestantisme. Sama seperti kita boleh komuni, tapi jangan komunis. Atau kita boleh hedon, menikmati hiburan, tapi jangan sampai menganut hedonisme. Itu prinsip, semuanya itu kenikmatan saja yang dicari. Ekstrim. Jadi Luther itu kalau dilihat secara ini, dia mau membetulkan, mau kasih betul jarum, kasih pindah jarum kembali ke asasnya, tapi dia kebablasan lewat begitu, langsung ke ekstrem berikutnya lagi. Jadi dia jarumnya menyimpang ke kiri, dia mau kasih kembali, tapi kebablasan dia kasih lewat ke ekstrem berikutnya lagi. Jadi begitu protestantisme dari Luther. Kalau dia protes saja sudah bagus, tapi dia protestantisme. Dia kasih kembali ke sini. Gereja Katolik di Jerman itu kan menyimpang begini. Nah, katakan begini. Lalu Luther datang mau buat, dia sebenarnya harus begini, tapi dia tarik itu langsung begini, lewat ke ekstrem berikutnya lagi. Begitu. Oke, apa lagi ya? Itu protestantisme. Protestantisme ini kemudian ada penganutnya, yaitu orang-orang Katolik. Orang-orang Katolik yang menganut protestantisme ini membentuk komunitas sendiri yang adalah sekte Kristen baru, muncul di reformasi, lalu mengembangkan teologi-teologi berdasarkan protestantisme. Mereka kemudian menamakan diri gereja reformasi kah, atau gereja Lutheran, pokoknya gereja apa saja. Basisnya adalah teologi Katolik dengan protestantisme. Jadi perkawinan teologi Katolik dengan variasi bumbu Protestan menjadi terkenal di Indonesia sebagai agama Protestan. Tapi ya bukan agama Protestan. Di Indonesia tidak hanya orang Katolik yang biasa disebut Protestan. Teman-teman kita yang Protestan menyebut diri mereka Kristen. Karena mereka mengaku, ini lagi, error lagi. Saya bilang Protestantisme ini banyak errornya. Mereka menganut prinsip yang sama seperti prinsip orang-orang abad ke-7. Mereka dalam error protestantisme, dalam pengaruh modernitas, penolakan terhadap otoritas, mereka akhirnya menganut satu pemikiran yang digagas pada abad ke-7. Tahu abad ke-7 itu munculnya agama apa, kamu pikir itu? Teori penyelamatan. Orang-orang yang abad ke-7 itu menganggap bahwa orang Yahudi itu sudah tidak sanggup menjaga Alkitab Tuhan sehingga mereka mengubah-ubah kitab Tuhan. Maka orang dari abad ke-7 di antah berantah itu datang untuk memperbaiki kitab suci yang sudah diubah-ubah itu. Teori yang sama dari abad ke-7 ini muncul lagi abad ke-16 akibat Protestantisme ini.
gereja ini sudah diubah-ubah ajaran oleh Paus dan antek-anteknya, sehingga si biarawan Agustinian ini datang untuk menyelamatkannya. Jadi dia seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan menyelamatkan orang Yahudi yang sudah mengubah kitab suci, menyelamatkan Yesus mereka, ajaran Yesus yang dibelokkan Paulus, atau pokoknya itu sama, prinsipnya sama, namanya teori penyelamatan. Begitu. Protestantisme itu banyak inkonsistensinya. Kalau diperiksa sebagai sistem pemikiran, direview cepat saja. Bukan orang yang beragam. Kita tetap menghargai orang yang, teman-teman kita yang Protestan itu adalah orang yang lahir dari tradisi seperti itu, bukan karena kemauan mereka menganut tradisi itu. Mereka dalam posisi invisible ignorant. Jadi mereka memahami itu dalam tradisi itu. Itu bukan kesalahan mereka. Kita menghargai, tapi yang kita periksa adalah ajaran Protestantisme. Jadi Protestantisme itu kalau mau diperiksa secara filosofis, itu usah lari ke Alkitab, tidak usah lari ke iman, tidak usah lari ke dogma. Periksa saja secara filosofis, banyak ilogik, inkonsistensi, dan sebaiknya harus dibuang sebenarnya. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur berkembang, dan itu memang kena dan orang modern punya mau-mau. Postmodernisme kan, modern dan postmodernisme cocok dulu. Tapi kekristenan sejati tidak seperti itu, bertentangan dengan kekristenan sejati. Karena itu ajaran dunia sebenarnya, modernitas itu dunia, perkembangan dunia, bukan perkembangan surga. Surga tidak berubah sejak abad pertama sampai kiamat.